Di video kali ini, kita kembali belajar pada tema 7, subtema 2, muatan pelajaran Bahasa Indonesia. Pesan dari teks pidato. Pidato yang baik adalah pidato yang disampaikan dengan bahasa yang lugas dan disampaikan secara runtut. Oleh karena itu, pidato harus dirancang agar menjadi pidato yang singkat dan padat, serta pesan di dalamnya tersampaikan dengan baik. Pesan dari pidato yang disampaikan biasanya diucapkan oleh orator dengan penekanan atau intonasi suara tertentu. Hal ini bertujuan agar audiensi dapat menangkap pesan dari pidato. Langkah-langkah membuat teks pidato. Kamu sudah memahami bagian-bagian dalam teks pidato. Kamu juga sudah memahami cara membuat kerangka pidato. Kerangka pidato dibuat untuk memudahkan kita menyusun teks pidato. Setelah kamu memahami kerangka teks pidato, barulah kamu dapat membuat teks pidato. Berikut ini adalah contoh membuat kerangka atau rancangan pidato. Yang pertama, kita harus menentukan tema terlebih dahulu. Misalnya temanya, ajakan gemar membaca. Selanjutnya, kita menentukan judul. Misalnya, tumbuhkan minat baca masyarakat. Berikutnya, kita lalu merangkai poin-poin penting isi pidato. Yang pertama, salam pembuka berisi kalimat sapaan. Yang kedua, bagian pendahuluan biasanya berisi pemaparan data. Berikutnya bagian yang ketiga, inti berisi pembahasan berupa manfaat membaca dan ajakan membaca. Bagian keempat, yaitu penutup, berisi ringkasan dan harapan untuk menumbuhkan minat baca. Selanjutnya, pada bagian kelima, salam penutup, berisi permohonan maaf dan ucapan terima kasih. Berikut ini adalah langkah-langkah membuat teks pidato. Langkah yang pertama, menentukan maksud atau tujuan pidato. Yang kedua, mengamati pendengar dan situasi sekitar. Ketiga, memilih topik pidato yang sesuai. Yang keempat, membuat kerangka atau rancangan pidato. Yang kelima, menguraikan secara mendetail. Menyampaikan teks pidato. Teks pidato terdiri atas 3 bagian utama, yaitu pembuka, berisi salam pembuka dan kalimat pembuka. Selanjutnya isi, kemudian bagian penutup, berisi kalimat penutup dan salam penutup. Pada bagian isi pidato, merupakan inti dari teks pidato yang berisikan topik secara lengkap, serta beberapa ajakan, seruan, ataupun kalimat-kalimat penyemangat yang berhubungan dengan topik pidato. Isi pidato harus sesuai dengan tema atau topik pembicaraan. Dalam isi, tujuan pidato juga dapat diungkapkan. Setelah mengungkapkan tujuan, pembicara dapat menyampaikan pesan dalam pidatonya kepada pendengar. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam membuat teks pidato. Yang pertama, pembukaan. Bagian pembukaan berisi salam pembuka dan latar belakang permasalahan. Yang kedua, bagian isi merupakan hal-hal penting
dari maksud pidato. Bagian penutup berisi simpulan, saran, ajakan, dan salam penutup. Bagian ini sangat penting karena tersampaikan atau tidaknya maksud pidato kepada para pendengar dapat dilihat dari respon pendengar setelah bagian penutup pidato disampaikan. Hal-hal yang perlu diperhatikan saat menyampaikan pidato. Yang pertama, memahami isi pidato. Yang kedua, mampu mencairkan suasana. Ketiga, tidak hanya melihat pada teks. Keempat, menggunakan bahasa yang baik. 5. Menggunakan gerakan tubuh yang wajar. Keenam, menggunakan intonasi dan ekspresi wajah yang tepat. 7. Berpenampilan sopan, percaya diri, dan penuh semangat. Menyimak teks pidato. Isi pidato akan dipahami jika kita menyimak pidato. Kita harus memperhatikan pembicara ketika sedang menyampaikan pidato. Dengan begitu, kita dapat memahami informasi yang disampaikan dalam pidato. Sebagai contoh, ayo simaklah pidato berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu guru yang saya hormati, teman-teman yang saya cintai, sebelumnya, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat-Nya kita dapat berkumpul di aula ini dalam keadaan sehat. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan pidato singkat tentang pentingnya gotong royong. Budaya gotong royong memiliki nilai-nilai positif yang harus kita lestarikan. Gotong royong bisa meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan dalam masyarakat. Dengan gotong royong, pekerjaan pun akan cepat selesai. Budaya gotong royong juga menjadi perdamaian bagi masyarakat Indonesia yang memiliki beragam suku, agama, dan ras. Namun, seiring perkembangan zaman, budaya gotong royong sedikit demi sedikit mulai menghilang. Masyarakat mulai sibuk dengan urusan pribadinya, sehingga tidak memiliki waktu untuk bersosialisasi dan memperhatikan kepentingan sosial. Saya ingin mengajak teman-teman untuk menumbuhkan kembali sikap gotong royong yang merupakan warisan budaya luhur bangsa Indonesia. Demikian pidato yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata atau kalimat yang kurang jelas, saya mohon maaf. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.